Lama banget. This call is now being recorded. Oke, sip. Kita akan bahas optimasi query hari ini. Tolong jangan jangan terintimidasi sama jumlah slide ya nanti ya. Kita akan cepat, tenang saja, kita akan cepat nanti. Apa ini? Misalnya. Sebenarnya saya dikasih materinya yang ada di PDF yang udah saya upload. Cuman saya masih agak merasa kurang optimal kok dengan slide tersebut, sehingga saya ngambil itu sebenarnya dari Pens ITS, sama ini juga sumbernya Pens ITS, cuma ini berasal dari slide Pens. Gitu. Sumbernya Pens. Nah, optimasi query. Kalau sebelum kita bahas optimasi query, misal kita cerita dulu yang ringan-ringan aja kita. Nah, misal teman-teman dikasih kesempatan untuk mengunjungi 15 kota yang berbeda di Eropa. Kemudian satu-satunya batasan yang ada adalah waktu. Silahkan kunjungi 15 kota tapi dalam sekian waktunya terbatas. Misalnya cuma 5 hari gitu misalnya, atau berapa hari. Atau 2 hari atau berapa. Waktunya terbatas. Nah, apakah Anda punya perencanaan atau plan untuk mengunjungi kota-kota tersebut dengan urutan tertentu? Seperti itu. Nah, perencanaannya misalnya gini, kita taruh 15 kota itu ke dalam beberapa grup berdasarkan kedekatan antara satu dengan yang lain misalnya. Nah, kemudian kita kunjungi kota dalam satu grup dulu yang dekat-dekat dulu, kemudian pindah ke grup berikutnya. Nah, bahwa intinya adalah kita pengennya bisa mengunjungi semua kota secara lebih terorganisir, sehingga waktunya lebih efisien. Jadi dalam waktu singkat itu sebisa mungkin mengunjungi banyak kota. Judulnya ini jalan-jalan dibayari, cuman waktunya yang terbatas. Oke, sekarang kita maksimalkan waktu, optimalkan waktu supaya sebanyak mungkin kota yang bisa dikunjungi, seperti itu. Nah, kemudian si optimasi query ini cara kerjanya mirip seperti kasusnya. Nah, ada banyak cara menghasilkan jawaban yang sama dari suatu query. Caranya banyak banget. Ini teman-teman sudah nyoba, misalnya mau menampilkan sesuatu misalnya. Di sana pilih select apa, where apa, syaratnya banyak, ada yang pakai union, ada yang pakai join, ini itu dan sebagainya. Macam-macam. Kemudian si database management system DBMS itu berusaha keras untuk memproses query dengan cara yang paling efisien dalam hal penggunaan waktu untuk menghasilkan jawaban. Nah, karena di sini adalah lebih ke optimasi ke cost-nya adalah waktu, seperti itu. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk memproses query atau mendapatkan semua jawaban. Nah, kemudian komponen query processing-nya, bahasa yang digunakan adalah SQL, Structured Query Language. Nah, ada integrasi bahasa data, kemudian metodenya eksekusi query, yang langkah yang digunakan untuk mengeksekusi dalam query yang diinginkan oleh user. Kemudian optimasinya adalah bagaimana mengetahui rencana eksekusi yang baik. Nah, misal tabel yang ada, kita punya tabel pelanggan, tabel daya, sama tabel harga. Nah, misalnya pelanggan itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, kemudian access point, nah, access point lah intinya, access point untuk namanya listriknya. Kemudian di daya terpasang ini ada golongan, ada daya foreign key-nya ada ID pelanggan. Kemudian di harga kita punya golongan sama tarif. Kemudian sebenarnya kalau kita pikir-pikir, sebenarnya banyak cara
banyak jalan menuju Roma ya istilahnya. Banyak cara untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, misalnya kita mau menselect cari nama pelanggan dari apa? Dari tabel pelanggan daya terpasang di mana pelanggan ID pelanggan sama dengan ID pelanggan dan daya lebih besar dari 13. Intinya kita mau nyari nama pelanggan yang memakai dayanya lebih dari 1.300. Seperti itu. Nama pelanggan yang pakai dayanya lebih dari 1.300. Ini cuma ada ID-nya, berarti ini kan harus di-refer lagi ya. Gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya bisa pakai beberapa cara. Pakai cara ini select nama pelanggan nih yang dayanya lebih dari 1.300 dan pelanggan.id pelanggan sama dengan daya pelanggan.id pelanggan. Tabel pelanggan sama daya terpasang ID-nya sama kayak gitu. Nah, dari apa? Pelanggan kali daya terpasang ini adalah apa? Kalau kalian masih ingat, kalau perkalian itu adalah namanya kalau di Cartesian product. Di pelanggan sama daya terpasangnya digabungin dulu. Kemudian atau select nama pelanggan di mana apa? Pelanggan sama ID pelanggannya ini di natural join. Di natural join. Gampangnya gini. Pelanggan, ID pelanggan. Pelanggan, ID pelanggan. Pelanggan di natural join. Oh, ini ada pelanggan ID pelanggan. Di natural join apa namanya? Di mana dayanya lebih dari 1.300 untuk kolom daya terpasang. Tabel daya terpasang. Strategi 1 dan strategi 2. Kemudian objek optimasi query-nya adalah apa? Meminimalkan biaya. Meminimalkan biayanya itu bisa input output cost, power cost-nya, CPU cost-nya, communication cost banyak ya. Kemudian pakainya WAN atau LAN, wide area network atau local area network. Ketika kita pakai wide area network, nah biayanya lebih ke bandwidth sama kecepatan. Nah, kemudian kalau local area network, biaya komunikasi itu tidak akan mendominasi karena lokal aja. Istilahnya pakai lokal, berarti pakai sini-sini aja. Gitu. Server sendiri misalnya. Wah, jelas ya. Kemudian kompleksitas operasi relasionalnya macam-macam. Nah, misalnya kalau kita menselect, memproject itu mengambil apa variabel atau kolom tertentu without duplicate elimination tanpa menghilangkan duplikat. Kompleksitasnya adalah big O n. Nah, kompleksitasnya kalau kita ngambil kolom tertentu kayak gitu, kemudian menggrupkan, tapi ini ngambil dari kolom tertentu, kemudian dia ada duplikat elimination, buang duplikatnya, dia kompleksitasnya adalah big O n log n baris ini kalau nggak salah. Ya. Kemudian kalau join, semi join, division, set operator, dia lebih parah. Ini sama dengan n log n. Kemudian kalau Cartesian product ya n kuadrat. Seperti itu. Nah, ini kompleksitasnya. Semakin kompleks, semakin besar. Kalau ON ini paling rendah ya. Nah, kemudian kita bisa lihat n log n sama n kuadrat besaran mana. Nah, semakin besar, berarti biayanya atau dalam hal waktunya, waktu kompleksitas. Ketika kompleksitas, kemarin udah belajar kompleksitas algoritma mungkin. Nah, kalau semakin kompleks berarti butuh waktu yang semakin besar untuk diproses. Seperti itu. Makanya kita akan melakukan optimasi query supaya apa? Supaya lebih cepat. Lapisan pada query processing ada query composition, data localization, global optimization, sama ini ada di control side, kemudian local optimization. Nah, query decomposition, dekomposisi query, ini local.
dekomposisi query. Nah, ini pada lapis ini, nih, inputnya ketika kita bikin query itu, query masuk nih, query masuk itu diubah menjadi aljabar query. Nah, menjadi aljabar query. Nah, kemudian query decomposition ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada normalisasi, analisa semantik, perbaikan query, sama restrukturisasi. Nah, kemudian apa ini? Oh, lanjut dulu. Data lokalisasi. Ini adalah hasil dari query decomposition akan dibentuk fragmen. Nah, ada dua langkah, yakni distribusi query dipetakan ke dalam fragmen query. Ini akan menyederhanakan fragmennya. Kemudian menyederhanakan fragmennya. Kemudian di global optimisasi, tujuan dari optimasi query adalah mencari apa? Strategi untuk mengeksekusi si query. Nah, ini tergantung dari aljabar relasional dan cara berkomunikasinya. Tergantung dari yang pertama tadi. Kemudian, kalau lokal optimisasi, ini bahwa query yang terbaik sudah ketemu. Nah, kemudian dan setiap query berada di satu site, tinggal jalan. Nah, nih dekomposisi query. Nah, yang pertama ada normalisasi, kemudian analisa, sederhanakan, kemudian tata ulang, restrukturisasi. Normalisasi. Normalisasi, mungkin teman-teman masih ingat aturan operasi logika ya. NP1, NP2 itu sama dengan P2, NP1, dan seterusnya. Kemudian P1, NP2, NP3, kalau semuanya N bisa dipindah kurungnya. Kemudian kalau modelnya seperti ini, P1N, P2 atau P3 menjadi P1N, P2 atau P1N, P3. Kemudian P1 atau P2 dan P3 itu sama dengan P1 atau P2 dan P1 atau P3. Nah, kemudian ini not P1 NP2 adalah not P1 atau P2 harusnya. Memang ya, ini kan harusnya not P1 atau P2 adalah not P1 NP2 seingat saya. Nah, kemudian not P menjadi P. Nah, misal contohnya, misal mencari nama pelanggan yang aksesnya dari Lenteng Agung dengan daya 1.300 atau 900. Nah, nama pelanggan yang di Lenteng Agung, gardunya Lenteng Agung, yang dayanya 1.300 atau 900. Nah, berarti kita akan apa? Cari nama pelanggan dari apa? Dari tabel pelanggan daya terpasang, di mana ID pelanggan dari tabel pelanggan sama dengan ID pelanggan dari daya. Dan apa? Dan dia dari Lenteng Agung. Dan apalagi dayanya sama dengan 1.300 atau daya 900. Nah, nih. Kalau kita bikin rumus nih, where-nya ini, where PID pelanggan sama dengan DID pelanggan N, ini kan N ya, N, dia AP-nya sama dengan Lenteng Agung, N, dan apa? Dayanya sama dengan 1.300 or daya sama dengan 900. Nah, ini yang where-nya sepanjang ini. Nah, ini bisa diubah menjadi bentuk yang berikutnya. Ini rumus yang ini. Ini kan tadi N ya. N, nih N or nih. N, kemudian tengahnya or. Ini N, tengahnya or. Menjadi bentuk di N kan, keluar, tapi kemudian tengahnya di or. Jadi,
AP lenteng agung N daya sama dengan ini, atau di sini OR daya sama dengan 900. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini nanti kita akan bikin rumusnya adalah select nama pelanggan from pelanggan sama daya terpasang. Di mana apa? Di mana pakai rumus ini. Nah, ID pelanggan di kolom P sama dengan ID pelanggan di kolom daya, oke. Dan apa? Dan dia di lenteng agung dan daya sama dengan 1300 atau seperti itu. ID pelanggan sama dengan DID pelanggan dan seterusnya. Ini rumus aljabarnya dijadiin SQL. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada, Bu. Belum. Intinya aljabar. Kemudian untuk tahap analisa, temukan query yang salah. Misalnya tipe yang tidak benar. Nah, jika ada atribut atau nama relasi tidak didefinisi dalam skema global, kemudian ada operasi yang diaplikasikan ke atribut dengan tipe yang salah. Contohnya, select alamat from pelanggan where AP lebih besar dari 900. Nah, apa ini yang nggak benar? Alamat itu nggak ada. Nah, tadi pelanggan itu adalah apa isinya? ID, nama, sama AP-nya, akses point-nya sih, gardunya gitu. Nah, nggak ada namanya alamat di situ. Nah, kemudian operator lebih besar dari 1900 tidak kompatibel dengan teks dari AP-nya. AP itu kan isinya tadi lenteng agung dan sebagainya, bukan angka. Kemudian berikutnya adalah kesalahan semantik. Nah, kesalahan semantik ini kadang ada ini, pertamanya yang paling sering. Ada komponen yang tidak memberikan kontribusi dalam hasil akhir. Jadi kalau query-nya ada query yang sebenarnya itu nggak akan tereksekusi juga gitu. Itu sebenarnya tetap sama, nggak ngaruh sama hasil akhir, Mas. Query yang nggak ngaruh sama hasil akhir, tapi ketika dia ada di situ, dia akan memperlambat. Nah, jangan bayangkan kalau kita praktikum itu kan database kecil-kecilan ya, database kecil-kecilan, cuma 5 baris, 10 baris, itu nggak ada masalah, nggak kerasa. Tapi bagaimana ketika barisnya itu jutaan, kemudian transaksinya terus-terusan. Nah, optimasi ini menjadi penting seperti itu. Belum kalau ada request, misalnya ketika aplikasinya enterprise, kemudian kamu melihara server, terus jadi admin database, kemudian itu karena enterprise, dari perusahaan cabang akses, dari kantor-kantor, misalnya dari ruangan-ruangan bagian ini ngakses, jadi komunikasi datanya itu terus, request itu banyak banget. Nah, masalah waktu ini menjadi hal yang krusial. Ketika lemot ya pasti penggunanya bisa emosi juga kayak gitu. Nah, apa sih ini? Tuh. Kemudian kesalahan hanya sebagian dari relational query yang dapat dites untuk koreksi. Kemudian untuk mendeteksi bisa pakai query graph dan join graph. Intinya mau parsing. Misal cari nama pelanggan dan daya dengan tarif kurang dari 1.100. Kurang tarifnya 1.100. Satunya delete. Nah, select nama pelanggan ya, cari nama pelanggan dan daya. Select nama pelanggan sama daya. Dari apa? Dari tabel pelanggan sama daya terpasang sama harga. Ini kalau nggak salah ini perintah di Oracle ini, kalau nggak salah. Di mana apa? Di mana ID pelanggan di kolom pelanggan, tabel pelanggan sama dengan ID pelanggan di tabel daya. Dan apa? Dan
golongan di daya sama dengan golongan yang di harga. Nah, kemudian ini ada syarat AP-nya lenteng agung. Nah, N AP sama dengan lenteng agung dan tarif kurang dari 100. Nah, dari grafnya, nih, pelanggan, daya, harga. Oke, where ID pelanggan sama dengan ID pelanggan, berarti P dari pelanggan sama apa namanya D daya, kita ambil cari ID pelanggan yang sama. Nah, pelanggan sama daya yang ID-nya sama mana? Kayak gitu. Kemudian, dan D golongan sama dengan H golongan. Daya golongan sama dengan harga golongan. Berarti dari daya ke harga. Nah, kemudian apa? NAP sama dengan lenteng agung. AP sama dengan lenteng agung itu adanya di mana? Di pelanggan. Nah, AP sama dengan lenteng agung. Kemudian tarifnya kurang dari 1.100. Kemudian sileknya nama pelanggan sama daya. Hasil akhirnya adalah nama pelanggan yang pasti diambil dari tabel pelanggan. Sama apa? Daya. Dayanya diambil dari tabel daya. Seperti daya terpasang. Nah, ini adalah query grafnya. Dibikin graf. Dapat nih. Ini adalah where-nya, ini adalah yang di select hasilnya. Nah, apa? Jika grafnya tidak terkoneksi, maka query-nya akan salah. Salah. Nah, misalnya select nama pelanggan tarif from pelanggan harga, where AP sama dengan lenteng agung, N tarif sama dengan 1.100. Kira-kira nyambung apa enggak ini? Select nama pelanggan tarif. Bentar. Tarif itu ada di tabel nah, tarif itu ada di tabel harga. Pelanggan ada nama pelanggan AP, ada golongan daya, golongan tarif. Ada 3 tabel. Balik lagi. Ini. Nama pelanggan, oke, dari pelanggan, tarif ngambil dari harga. Pelanggan ada AP lenteng agung dan tarif sama dengan 100. Ini sih kayaknya koneksi. Kemudian apa namanya? Sederhanakan. Mengapa harus disederhanakan query-nya? Nah, dan bagaimana melakukannya? Pakai aturan transformasi. Misalnya, P dan P sama dengan P. P atau P itu sama dengan P. P dan true adalah P, P atau false adalah P, P atau false itu adalah false. Kemudian P atau true itu true, P dan not P itu adalah false, dan seterusnya. P atau not P adalah true. Kemudian P1, P1 atau P2 adalah si P1 sendiri. P1 atau P1 dan P2 adalah P1. Sederhanakan. Contoh. Select AP, select gardunya dari pelanggan. Apa? Kalau nama pelanggannya sama dengan si Sally. Nah, atau bukan AP sama dengan semplak, N AP sama dengan semplak, or AP sama dengan Pintaro, N not AP sama dengan Pintaro. Nah, ini kompleks sekali. Nah, sebenarnya cukup apa? Cukup select AP dari pelanggan di mana nama pelanggannya Sally. Nah, itu aja dulu.
not AP sama dengan semplak, NAP sama dengan semplak, maksudnya apa nih? Kalau udah or not, kalau apa namanya udah di N lagi, di OR lagi, dan sebagainya. Kita bikin kayak gini aja dulu. Nah, kemudian apa? Tata ulang, restrukturisasi. Nah, contohnya, cari nama pelanggan yang tidak dilayani oleh AP Lenteng Agung yang punya daya lebih dari 1.300 dan merupakan golongan rumah. Nah, maka dia akan select apa? Select nama pelanggan dari tabel pelanggan, ya kan? Pelanggan P, daya terpasangnya D, oke, sama daya terpasang. Kemudian harga, di mana apa? ID pelanggan sama dengan, oke, ID di pelanggan sama dengan ID di daya terpasang. Dan harganya dan golongannya sama antara tabel daya pelanggan dan harga. Kemudian AP-nya tidak sama dengan Lenteng Agung. Terus dayanya harus lebih besar dari 900 dan ini tarif 85. Pelanggan daya terpasang kita apa namanya natural join, kemudian hasilnya digabung sama harga. Nah, kemudian cek ambil yang bukan dari Lenteng Agung, terus yang dayanya lebih besar dari 900, yang kemudian tarifnya sama dengan 85 atau golongan rumah, seperti itu. Pelanggan. Oke, jadinya kayak gini. Select, kecil banget. Select nama pelanggan dari apa? Select bintang from pelanggan. Nah, natural join daya terpasang. Kemudian natural join dengan harga pelanggan sama daya terpasang di natural join lagi sama harga. Seperti itu. Di mana syaratnya adalah ini tadi. Lenteng Agung, bukan dari Lenteng Agung, dayanya lebih dari 1.900, tarifnya sama dengan 85. Nah, itu akan dapat apa? Ujung-ujungnya. Ujungnya akan dapat nama, select nama pelanggan. Select nama pelanggan. Ini sebenarnya tombol kode select. Kalau yang kayak gini adalah nyari apa nama istilahnya kolom tertentu dan sebagainya. Ini adalah kodenya natural join gitu. Udah belajar natural join belum? Seingat saya belum, Bu. Belum, Bu, belum. Oke. Nanti kapan-kapan ya. Aduh. Bu, mau tanya, Bu. Ya. Itu yang tanda not equal yang di PAP itu, Bu, yang kurang dari lebih dari itu? Tidak sama. Iya, sama yang tanda seru sama dengan tuh apa bedanya? Terseru sama dengan bisa nggak, Bu? Kamu pakai bahasa apa? Kalau nggak di SQL maksudnya. Sebentar. Ini kalau nggak, ini apa namanya? Ini pakai Oracle kalau nggak salah. Contohnya. Oh, Oracle. Oh, iya. Siap. Soalnya kalau dari Pens itu, setahu saya dia pakainya Oracle banget, Oracle bagus banget. Kemarin saya sebenarnya pengen pakai Oracle juga, cuma wah, langsung nggak kuat apa namanya Oracle Express-nya aja yang free gitu ya buat student dan sebagainya itu 1,8 atau 1,5 giga gitu. Saya wah, komputer saya nggak kuat, komputer jadul. Langsung menyerah duluan saya. Tapi intinya inti ilmunya sebenarnya sama ya, tidak sama dan sebagainya. Kemudian ini adalah transformation rule-nya, restrukturisasi, transformasi, komutatif of binary operation. Kalau R kali S, kali tadi apa? Apa namanya? Memasangkan semua ke semua, namanya apa sih?
mengkombinasikan semua misalnya ada 1 2 3 ABC, berarti 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C gitu dan seterusnya. Itu adalah Cartesian product. Cartesian product, memasangkan semua ke semua gitu. Kemudian kalau R kali S ini natural join. Natural join itu adalah gimana ya? Misalnya saya pengen ngasih contoh natural join deh jadinya. Natural join itu kalau kita punya, kayaknya ada contoh nih nanti. Bentar. Natural join itu just like this white. Misalnya ini. Misalnya disuruh nempelin apa ya? Misalnya disuruh nempelin ini kan gimana sih? Contohnya. Oh, nanti di bawah ada. Saya kasih tambahan deh. Sorry. Ntar aja. Atau langsung aja, sekarang aja. Sebentar. Natural join. Ini contohnya nggak bagus. Wait. Nah, ini natural join ini. Natural join. Oke. Nah, misalnya nih, ada tabel kelihatan kan ya? Kelihatan. Lupakan iklannya. Nah, misalnya ada tabel food. Nah, ada ID-nya, ada item name-nya, unitnya, company ID-nya. ID-nya 16, 15, 11, 18. Kemudian ini adalah table company. Company-nya. Ada company ID, company name, company city. Oke. Nah, ini kalau di natural join, nih, select bintang from food, natural join company. Hasilnya adalah nah, company ID, oke, dia cocokin tuh company ID-nya. Nih, company ID-nya kan ini sama ini kan tabrakan gimana sih? Bersesuaian ya, bersesuaian. Cuma dia kan select bintang from food. Berarti kan yang utamanya adalah tabel food. Nah, kemudian disambung apa? Disambung dengan company ID, tapi yang sesuai. Misalnya 16 siapa sih? Akas Food. 15 apa sih? Jack Hill dan sebagainya. Ini kan 19 nanti nggak akan kepakai di sini, nggak akan masuk. Jadi langsung otomatis 16 ini apa? 16 adalah Akas dan sebagainya. Gitu. Dan 16. Akas Food, kemudian Jack Hill dan seterusnya. Gitu. Nah, Akas, Jack Hill dan sebagainya. Ini nomor 19 nggak akan masuk karena nggak ada di food. Seperti itu. Ini kan food natural join company. Ketika 19 ini nggak ada, ya berarti nggak akan masuk. Jadi nyambung dari sini aja. Jadi lihat company ID-nya, kalau company ID-nya sama, langsung. Jadi kayak gabungin tapi sesuai aja sama yang tabel utamanya. Tuh. Kebayang nggak? Itu harus sama tapi Bu ininya. Namanya company ID. Nah, ini sama, contohnya sama. Kayaknya nggak usah di-wear kan jadinya. Itu menghemat komputasi juga sebenarnya kalau dipikir-pikir. Bu, jadi ini dua tabel ini ada hubungan foreign key atau tidak, Bu? Kalau bisa langsung join. Nah, enggak. Sebentar. Enggak sih kayaknya. Mau dicoba. Jadi penasaran juga nih. Makanya memang nggak expert di bidang database, maaf ya. Aku banget sih dosennya nggak jelas ya, biarin aja. Bentar. Lama. Oke, emang. Apa aja? Nyetir aja langsung. Saya mau bikin tabel apa tadi?
langsung saya kasih item sama company aja ya. Di integer apa integer ini primary key nggak bisa ya. Oke, kemudian nama voucher dan apa ini nggak optimal. Kemudian company ID. Cek table-nya namanya slot ya. Terus bikin tabel baru lagi namanya company ID. Integer length dulu deh. Oke, kemudian nama company gitu ya. Ini aja, sama aja ya. Save. Oke, titelnya company. Oke, sekarang apa? And then ID-nya 1. Namanya perusahaan apa nih? Perusahaan siapa nih? Coba saya lihat nama sembarangan aja. Serial. Pak, 2. Pak Aldi. Kayaknya nama Aldi banyak banget ya angkatanmu ya? Saya bingung. 3 Arya. Nah, 3 aja. Kemudian bentar. Jadi takut. ID 1 namanya Tracker. Wah. Records. Ini dari perusahaan 1. ID 2 namanya apa? Bolu. Wah, makin ngawur. Itu 2. Kemudian 3 misalnya tahu bulat. Ini 1. Dah, gini aja. Oke. Oke. Coba sebentar, tadi saya mau ngapain? Oh, mau query ya. Query-nya jelek bintang from food. Foodnya banyak kan? Kurang S. Oke. From food. Company. Nah, nih. Ya, jadi nggak harus di harus siapa tadi namanya di foreign. Jadi Ya. nggak perlu foreign key ya, Bu. Jadi berdasarkan namanya doang, Bu. Oke. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, kalau nggak dicoba nggak tahu gitu istilahnya. Saya juga kayaknya hampir nggak pernah pakai natural journal, nggak terlalu ngerti, tapi ternyata malah enak kayak gini ya kan? Nah, Itu fieldnya harus sama semua, Bu. kenapa? Company ID-nya Iya, dua-duanya. namanya Tabelnya. company ID. Iya. Iya. Nanti sambil kita bahas sedikit-sedikit, nanti ada di belakang. Yang optimal. Saya juga malah baru tahu setelah belajar apa namanya? Oh, ternyata kayak gini itu nggak optimal, tahun. Bisa banget lah saya pokoknya sama aja. Jadi istilahnya kalau ada yang bilang apa namanya dosen itu bukan yang paling pintar, cuma karena tahu lebih duluan aja gitu istilahnya. Sebenarnya kalau kamu udah belajar duluan, mungkin kamu yang harusnya ngajarin saya, iya. Nah, kemudian tadi udah ya. Ini natural join, ini gabungan, oke. Associative of binary operation, jadi boleh diganti-ganti.
amplopnya, kurungnya boleh digeser-geser, oke. Idempoten dan sebagainya. Ini select A, ini select A, R, ada select A, R. Select ini kolom PIA sama dengan sebagainya. Nah, lewat dulu aja. Equivalent query. Select nama pelanggan dari apa? Dari select bintang. Jadi dia select dalam select. Select nama pelanggan dari apa? Dari select bintang, dari daya terpasang, di cross join. Wah, cross join. Cross join harga, terus di natural join pelanggan. Kemudian cross join ini cross apa? Cartesian product, di mana daya terpasang dot golongan sama dengan harga dot golongan dan akses poinnya tidak sama dengan lenteng agung dan daya lebih dari 900 dan tarif lebih sama dengan 85. Nih, harga sama daya terpasangnya ini di cross join. Kemudian di natural join sama pelanggannya. Kemudian apa? Kemudian lihat syaratnya yang apa namanya variabel AP-nya tidak sama dengan lenteng agung dan dayanya lebih dari 900 dan H dot golongan sama dengan rumah. Nah, apa namanya H golongan sama dengan rumah atau tarif sama dengan 85 ini sama aja, ya kan? Karena tarif 85 itu adalah golongannya rumah. Nah, dapatlah select nanti nama apa pelanggan. Direstrukturisasi. Direstrukturisasi harganya di harga tarif 85 dapatlah golongan, kemudian yang daya terpasang ambil variabel daya yang lebih besar dari 900 dapatlah goal ini. ID pelanggan kan juga diambil dari daya terpasang ya, kemudian pelanggannya ada yang lihat yang dari lenteng agung, kemudian dia dapat nama pelanggan sama ID pelanggan seperti itu. Nah, ini sama ini di inner join berdasarkan apa? Berdasarkan golongan. Kemudian habis itu di inner join sama ID pelanggan. Dapatlah nama pelanggan. Kalau dibikin select sebagainya yang rumit di depan tadi, rumit di sini sama dengan ini juga sama aja, natural join select. Tadi kan select sekali ya. Kalau kebanyakan ini select nama pelanggan dari select bintang. Ini kan select bintang. Where ini kalau kita pecah lagi berarti kan kalau kita pecah lagi, sini dipecah lagi, direstrukturisasi pakai rumus depan. Nah, select natural join. Jadi 2 kali natural join. Nah, kemudian ini ada tipsnya optimasi query. Kalau kita nggak butuh semua kolom, kalau bisa jangan pakai select bintang seperti itu. Jika nggak butuh semua kolom, misalnya kalau sudah mainan web nanti web atau aplikasi apa aja yang berhubungan sama database yang menarik di database, misalnya mau nge-view dan sebagainya, select gitu. Nanti akan ketahuan apakah sebenarnya dibutuhkan semua atau tidak. Kadang kalau kita brute force bikin app gitu, bikin aplikasi, select bintang aja semua dulu, kolomnya misalnya ada 10, 1, 2, 3 sampai 10 nih. Itu kan nanti jadi indexing ya, misalnya jadi kolom list pertama, kedua dan seterusnya. 10 kolom. Nah, apa namanya? Padahal sebenarnya kita cuma butuh misalnya menampilkan 3 kolom dari situ. Nah, seringkali kalau saya sendiri suka kayak gitu loh. Suka nggak merhatiin hal-hal seperti itu. Jadi
select aja semua, nanti habis itu tak pilih kolom pertama, kolom ketiga sama kolom ketujuh misalnya. Udah, baru padahal yang ditampilkan cuma itu akhirnya di webnya kayak gitu. Nah, cuma sukanya suka brute force select bintang aja, nggak mau repot-repot mikirin kolom mana gitu. Nah, tapi itu ternyata akan bikin query-nya nggak optimum. Jadi makan daya, makan waktu kayak gitu. Nah, kemudian diambil. Kemudian gunakan kriteria. Nah, hindari akses seluruh data. Fokus pada kriteria data yang diperlukan sesuai kebutuhan. Nah, misalnya gini ceritanya. Ini kalau nggak ada, saya bingung ini nggak ada contoh ininya, tabelnya. Nah, misalnya suka select bintang juga, select udah keluar semua nih sebenarnya, tapi akhirnya yang ditampilkan itu akan disaring lagi sebenarnya udah diselect, semuanya masukin aja, nggak ada where-nya, habis itu di app-nya baru dipilihin lagi, itu nggak optimum. Nah, itu kayak 2 kali kerja gitu. Jadi kalau bisa sekali kerja itu maunya yang kayak apa yang mau dicari, syarat where-nya apa, itu kita penuhi seperti itu. Nggak perlu semuanya dipanggil. Nah, kemudian hindari or, gunakan union. Nah, or itu butuh waktu yang banyak. Nah, kalau bisa gunakan operator union yang sekarang. Itu. Nah, kemudian hindari not. Kalau bisa nggak pakai not, coba nggak usah pakai not. Nah, ganti dengan operator perbandingan bila mungkin. Nah, ketika daripada kita ngomongin where not durasi lebih besar dari 100, berarti kan maunya durasinya nggak nyampe 100 kan? Di bawah maunya durasinya kurang dari 100. Tapi kita nulisnya not durasi lebih besar dari 100, ini makan waktu. Langsung aja, kayak gitu. Durasi kurang dari sama dengan 100. Kemudian, hindari ekspresi matematika di sisi kiri operan. Operasi matematik di sisi kiri nih. Durasi plus 40 lebih besar dari 100. Ini kan sisi kiri ya. Hindari ini. Langsung saja kalau bisa. Syukur-syukur bisa langsung durasi lebih besar dari 60. Oke. Itu aja. Nah. Kemudian hindari juga operator in. Kalau tidak perlu, penggunaan operator in dalam kriteria pencarian merupakan pernyataan select yang mahal. Select juga. Gitu. Cuma mahal. Kalau bisa nggak pakai in, nggak usah pakai in. Gitu. Nah, ngetiknya sih sedikit ya, cuman untuk waktunya dia makan banyak. Nah, ini misalnya penggunaan in, select a number, b number, durasi, from equals, where substring a number 13, in 021, 022. Gitu. Nah, kenapa harus kayak gini? Kalau bisa pakai where. Where substring a number 13 sama dengan 021, or substring a number 13 sama dengan 022. Gitu. 1 sampai 3. Numbernya dari 1 sampai 3 karakter. 021. Jadi ini sebenarnya mau nyari nomor HP pelanggan, nomor pelanggan yang pakai nomor Jakarta kan 021, sama 022 itu nomor mana? 022. Di karakter pertama sampai 3 karakter dari depan. Nah, kemudian tipsnya untuk menghindari penggunaan operator or, penggunaan operator in bentuk kedua. Ini in lagi. Select a number, b number, durasi from call, area code T2, di mana substring T1 nomor di sana daripada harus in.
Di sana select, di sini select, di in lagi. Seperti itu. Kemudian hindari operator eksis. Nah, kalau bisa nggak pakai eksis, jangan pakai eksis. Kalau pakai eksis sudah tidak apa-apa. Kemudian like. Like ini dia akan nyari semua dalam satu tabel, dia akan cari apalagi sukanya gini. Kalau angkanya ini, kalau ini kan 021 belakangnya apa aja gitu. Kadang kalau saya brute force gitu nyari apa aja lah, mau di depan, mau di tengah. Jadi kan kalau di tengah apa namanya persen, 021% dan sebagainya. Like ini, like itu. Oh, itu sangat-sangat ternyata dia memang makan waktu full text scanning. Nah, tuh. Kemudian urutan misalnya nih, kalau kita menselect kolom select K2, K5, K3 dari tabel 1. Kolom 2, kolom 5, kolom 3 dari tabel 1. Nah, daripada kayak gini, usahakan kolomnya urut 2, 3, 5 seperti itu. Itu akan lebih cepat. Gitu. Nah, kemudian nah, pada penggunaan indeks dari beberapa kolom, sebutkan nama kolom dalam urutan yang benar sesuai dengan urutan kolom. Select K2, K3, K5 dari tabel 1, di mana K5 lebih besar dari 50 dan K4 daripada kayak gitu, K4 duluan, K5-nya yang di belakang. K4-nya duluan, K5 yang di belakang. Kemudian ini Oracle. Nah, kalau bisa ini penulisan SQL-nya kalau bisa perhatikan lagi cara nulisnya. Nah, dia adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, jadi nanti akan disimpan di case sebenarnya. Perintah-perintah low level ini didaftarkan ke case. Sebenarnya semuanya sih, kebanyakan aplikasi itu akan nyimpan di case. Nah, kalau ada perintah yang sama, maka nggak usah processing lagi, tinggal manggil case-nya aja seperti itu. Jadi kalau bisa konsisten. Kemudian nih tipsnya, tips lain. Mengurangi, sarankan paling tidak 2 hal. Ini yang variable ini saya belum terlalu paham. Gunakan pernyataan SQL yang sama. Di sini ya perlunya konsep cara penulisan SQL termasuk penggunaan huruf besar dan kecil. Meskipun akhirnya itu akan dianggap sama, huruf besar dan huruf kecil, tapi dia akan ada proses translasi, istilahnya dikecilin semua kayak gitu. Tapi kan dia harus melakukan sesuatu dulu. Nah, kemudian faktor lain biasanya kalau ngomongin akses data, optimasi aplikasi. Nah, kalau bikin aplikasi adalah akses terhadap data sudah efisien atau belum. Nah, efisien dalam penggunaan objek yang mendukung kecepatan akses seperti indeks atau cluster. Nah, ini kayaknya saya belum pernah ngasih nih, indexing. Jadi, kalau kita misalnya punya table kemudian biasanya dia sering banget di-select, misalnya dicari. Itu misalnya nyari nama, nyari apa itu lebih baik berarti kolom nama itu akan dibikin indexing. Jadi dibikin indeks supaya dalam pencarian itu akan lebih cepat. Kalau nggak dibikin indeks, dia akan nyari satu persatu, istilahnya nyari mana ya yang ada ini gitu. Cuma kalau dibikin indeks, dia akan lebih cepat nemuinnya. Karena dia diindeks, jadi kayak dibikin, bayangan kalau dia dibikin akses nomor 1, 2, 3 dan seterusnya kayak gitu. Makanya akan lebih cepat. Kapan-kapan kita harus praktikum indeks, harus. Soalnya itu penting banget. Nanti buat IR kuliah berikutnya. Nah, kadangkala nih. Ini sebenarnya ini real nih.
kadangkala kalau kita ngomongin normalisasi tabel, normalisasi database gitu. Yang dinormalisasi adalah tabelnya dipecah-pecah gitu. Ini isinya adalah misalnya apa namanya? Misalnya kolom tabel isinya tabel mahasiswa, misalnya isinya data pribadi. Kemudian nanti apa macam-macam banyak banget. Bisa-bisa. Jika kalau apa namanya normalisasi biasanya sampai level banyak dia misahin bener-bener satu hal itu satu kolom gitu. Nah, kadang itu tuh nggak efisien. Dan ini real banget. Saya sering banget ngalamin. Kayaknya mau dipisah-pisah, tapi malah tambah ribet kayak gitu. Karena itu sebenarnya nempel. Ini ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya relasinya one to one, satu ke satu. Daripada itu dipisah ya udah tempelin aja atau jadi satu tabel juga. Nggak akan makan banyak ini loh. Nggak akan banyak, misalnya nggak akan makan banyak baris juga, sama aja tinggal tempelin satu kolom di belakangnya udah jadi. Ngapain dipisah-pisah kayak gitu? Itu sering banget terjadi. Beneran sering banget. Kalau di dunia nyata itu paling banyak terjadi. Memang secara teori, kalau ngomongin teori, dinormalisasi gitu. Memang harusnya dipisah. Ternyata malah nggak efektif. Ya, ini kan sama, cuma nambahin ID doang. Jadi capek-capek misah, nambahin ID, padahal isinya sebenarnya kalau ditempelin langsung jadi kayak tadi. Sama aja gitu, malah nambahin tabel baru. Itu sering banget terjadi. Nah, kemudian cluster index. Jadi ini udah deh yang indeks this. Oh, ini fisik. Kemudian indeks nih benar, indexing nih lama-lama banyak indexing. Kita harus praktek indexing kapan-kapan. Semoga ada waktu. Saya harus kita nyoba dapat cepat gitu. Ini referensinya. Ini saya ambil dari ITS ya, El-Masri. Tambahan El-Masri ini sama yang kayak dipakai Budekan buat ngajar, sama aja sih sebenarnya. Tambahan nih tadi yang silek. Kalau silek itu simbolnya memproyeksi dunia dan sebagainya. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Apa tambah pusing? Halo? Halo teman-teman? Halo. Ya. Pusing? Pusing tidak? Tidak ya? Alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya materi kalian ini nih. Optimasi query pada perintah SQL. Ya, coba pencarian. Bikin indeks. Kita belum pernah nyoba bikin indeks. Nanti harus nyoba indeks nih. Oke. Kemudian, nah ini Oracle sama aja nih. Oracle, terus faktor lain, database engine, oke. Optimasi aplikasi, normalisasi, denormalisasi, sama nih sebenarnya. Ya, sama-sama. Oke, sip. Oke. Sama. Sama, ini kayaknya juga dari ITS nih, saya curiganya sama aja nih. Oke, ada pertanyaan? Dari mana? Gimana sih? Oke, ada pertanyaan teman-teman? Indeks itu tuh yang milihnya pakai explain itu kunci, Bu? Indeks bukan explain, beda lagi. Explain itu mau mendeskripsikan. Oke. Jadi, sebentar. Kayaknya saya pernah nyoba deh essential mendeskripsikan. Terus di percobaan ke praktik. Oh, yang pertama, Bu, pertemuan pertama praktikum. Udah pernah create index. Pernah ada tugas dari Bu create index gitu. Pernah ya, saya malah lupa. Iya itu. Kalau datanya nggak banyak, kan masa nggak terasa tuh Bu bedanya? Nggak kerasa, iya benar. Memang harus banyak sih. Atau mau download database yang gede. Download, 2 jam gitu. Banyak
Banyak kok online-nya, database Oh, yang gede. Nanti di-dump di databasemu, kemudian apa namanya ketahuan tuh. oh, siap-siap, Bu. Emang sebenarnya kalau di indexing itu lebih cepat. Jadi apa ya gampangnya? Buat pencarian biasanya pencarian. Jadi kalau nanti mainan ke misalnya information retrieval gitu, misalnya belum gitu ya. Semester berapa sekarang? Tiga ya. 3, Bu. Nanti kalau udah semester 5 kalau nggak salah, atau 4, saya lupa. Semester 5. Sekarang semester 5 kan yang berarti atasmu. 5 atau 7? 5 mungkin. Kalau nggak 5, 7, 5. Apa namanya, di information retrieval itu sebenarnya secara praktiknya itu akan melakukan indexing. Memang bikin tabel indexing sih. Nanti ya seperti itu. Nanti biar cepat pencariannya. Jadi mau nyari data itu cepat gitu. Memang tidak di apa namanya tidak di secara implisit tidak indexing anak-anak, ini pakai indexing kayak gini enggak akan seperti itu. Cuman pada praktiknya sebenarnya itu tetap pakai indexing. Banyak prakteknya. Jadi untuk meretrieve database, misalnya mau menselect atau menselect apa yang isinya seperti ini, select nama from tabel apa, where mengandung apa, misalnya nama depannya misalnya bisa, atau nama depan atau nama belakang, itu mending dibikin tabel terpisah atau di indexing. Biasanya sukanya kayak gitu biar cepet aja nyari, apalagi ketika itu adalah kolom yang sering banget dicari orang, maksudnya sering banget orang nyari ke situ kolom itu. Nah, itu di indexing akan mempercepat. Tling, langsung keluar gitu maunya gitu. Sebenarnya saya agak nggak enak ngajar database lanjut ini. Saya kurang pengalaman di lapangannya, kurang banyak gitu. Rasanya saya kayak gitu. Terlalu sedikit, pengalaman saya masih terlalu sedikit untuk bisa ngajar database-nya. Kalau data mining sebenarnya malah langsung ke sananya masih nggak terlalu. Kalau struktur database-nya sendiri sih saya istilahnya di lapangannya itu pengalamannya masih terlalu sedikit. Bukan orang proyek istilahnya, bukan yang sering ngerjain proyek database. Jadi mohon maaf sih memang agak nggak celing gitu kalau di masalah ini. Berat lah. Nggak sekeren Bu Dekan atau Bu yang lain, atau bapak-bapak yang pernah ngajar database mungkin. Jadi mohon maafkan saya ya. Bentar saya minum. Ada yang mau disampaikan? Mau ditanyakan? Nggak pusing ya? Jam 14, wah jam 7 lebih. Cukup? Halo? Kalau nggak ada, saya akhiri nih. Cukup. Oke. Dari saya belum, Bu. Apa? Dari saya belum ada. Oke, sip. Terus kapan adanya? Nah, kata udah kelengkapan. Oke. Oke, kalau begitu kuliah hari ini saya akhiri. Oh ya Bu, mau nanya Bu. Iya, silahkan nanti. Bu, saya mau nanya Bu. Itu yang kemarin apa sih namanya? Soalnya Bu ya. Kan kalau di PHP MyAdmin saya tahunya cara backupnya itu diekspor ya. Nah itu perbedaan backup sama ekspor itu maksudnya apa Bu? Kan kalau di PHP MyAdmin backupnya pakai ekspor, yang saya tahu. Backup database. And then? Terus? Mau dicari bedanya? Ya itu Bu, apa? Iya apa sama aja atau beda lagi Bu caranya buat nge-backup di PHP MyAdmin itu? Soalnya saya tahunya nge-backup itu ya diekspor itu Bu. Nah, jadi kalau kita mengekspor itu sebenarnya juga adalah salah satu ya
itu bisa untuk backup sebenarnya. Gampangnya kalau kita mau backup ya udah sih ekspor aja gitu kan. Nah, apa Iya, Bu. namanya? Ya, cuma biasanya gini. Apa ya? Kalau backup itu kadang kayak sama sistem filenya semuanya gitu, istilahnya apa ya? Bentar. Istilahnya sebenarnya kalau dibikin sebenarnya bisa diekspor. Sebenarnya bisa diekspor. Cuma kalau di kalau di apa namanya MySQL benar. Kalau di MySQL setahu saya memang pakai ini, pakai ekspor. Ya, kemudian Iya itu, Bu. cuma kalau di kayaknya itu kan soal dari UI. Apa namanya? Kalau di Oracle mungkin ada bedanya kali ya. Sebentar. Setahu saya memang pakai ekspor. Itu kalau yang pernah saya baca tuh kalau ekspor nggak sama history atau log-log database-nya, Bu. Tapi saya nggak ngerti cara ngeceknya tuh gimana, Bu. Cara ngecek log history yang di database yang sebelumnya, misalnya. Tapi saya nggak ngerti cara ngeceknya itu. Bentar. Saya juga belum pernah nyoba yang itu. Iya, Bu. Lumayan pusing kemarin soalnya tuh. Maafkan saya. Soalnya kalau Iya. beda jauh nanti dimarahin. Aduh. Udah. Setahu saya memang backup itu mengekspor. Buat saya sih sama aja. Buat saya sama Iya. aja. Jadi kalau Saya kemarin kita ngedam SQL itu kan sebenarnya mengekspor kan ya. Mengekspor ke dalam file SQL. Cuma kalau sampai ke apa namanya? Kalau yang tadi Mbak siapa tadi bilang sampai ke historical itu biasanya modelnya itu kayak backup sampai ke ininya loh istilahnya. Kayak kita backup sistem gitu. Gimana sih istilahnya? Jadi nanti semuanya kesimpan. Jadi nggak cuma tabel yang ada sama yang apa namanya? Sama misalnya ada apa namanya trigger dan sebagainya ada sebagainya itu kan trigger view-nya nggak cuma itu tapi juga dulu pernah ngapain aja gitu istilahnya catatannya yang lebih ke situ. Nih, kalau backup itu seperti ekspor, nah dapatnya SQL, bedanya apa? Bedanya itu tidak dilakukan melalui PHP admin. Nah, kayak menunya backup. Seperti itu. Kayaknya di cPanelnya, kontrol panelnya. Cuman nanti hasilnya saya belum pernah ngecek, memang sama aja. Kalau buat saya sama-sama backup itu. Ini ibunya nggak profesional memang. Ada lagi? Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti sambil cari-cari deh. Harusnya sih hasilnya saya masih mikirin dulu. Sebenarnya kalau di apa namanya di itu pun beda sebenarnya menu backup itu istilahnya kalau kita bikin backup itu kayak ada gimana sih kalau kita mau membackup kayak backup kalau kalian pernah nyoba backup WhatsApp atau backup sistem di Windows dan sebagainya itu ada checkpointnya ini dari kapan sampai kapan ini dari kapan dan sebagainya itu harusnya ada sih. Ini ada juga. Kalau ini ada lain lagi sebentar. Saya tak ini deh. Tak share screen sebentar. Reason now.
Belum pernah nyebut itu. Oh, di sini bisa ada backup-nya. Kalau mengekspor kan tinggal di dump ya. Di dump ini dapat SQL file, bisa extract and data, nanti dapatnya SQL. Kalau backup mungkin lebih ke backup sistem sebenarnya kalau saya bilang. Misalnya new backup kayak gini. Oke. Mau di backup apa aja, view-nya juga, fungsinya juga kalau ada, nggak ada ya. Oke. Objeknya 6, prosesnya objeknya ada, recordnya ada 42 record. Kalau saya save, plus. Nah, kemudian ini adalah hasil backup-annya. Wow. Ini hasil backup-annya. Emang nggak ketahuan sih ya ini apa aja. Yang di backup jam 14.22 tadi. For restoring the backup, you must have create and drop insert privilege. Ini bisa di restore. Jadi kalau udah di backup nanti tinggal di restore lagi. Restore backup balik lagi. Gitu. Tapi ini kayaknya nggak nyimpen ke ini gitu loh. Nggak nyimpen ke harusnya dikompres. Kalau kompres harusnya ada kompres. Filenya mana ya? File fisiknya. Open containing folder. Nih. Ada backupnya di sini. Ada backupnya di sini. Seperti itu. Backup data NMPW. Itu kalau pakai Navigate. Kalau pakai SQL, PHP MyAdmin, ya setahu saya ya itu kurang. Pokoknya saya nggak expert sama sekali, maafkan saya. Bisa banget. Ada lagi? Makasih Aziz sudah mengingatkan. Saya jadi ingat belum koreksi sama sekali. Oh iya Bu, sama-sama. Masih juga tadi Mbak siapa tadi? Mbak Aceng atau Mbak siapa? Aceng. Ada lagi? Ya ada? Cukup Bu sepertinya. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin kita putus sebentar. Saja yang bisa on cam boleh on cam, kalau yang nggak usah on cam nggak apa-apa. Dia dari Raya Sin has left the meeting. Wah, Banyu udah tahun baruan aja. Oke, saya screenshot. 1, 2, 3, print screen. Udah tutupan sih. Baru diklik. Cukup. Satu aja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini ya, ketidakkerenan saya, iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Pamit Bu. Terima kasih Bu.